Kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan undangan klarifikasi didampingi oleh tim kuasa hukumnya Yakub Hasibuan dan juga rekan-rekan untuk memenuhi panggilan atau undangan klarifikasi dari penyidik Barreskrim Polri terkait dengan dugaan kasus tudingan ijazah palsu, Saudara. Sebelumnya, pada hari Jumat pekan lalu, 9 Mei 2025, adik ipar Joko Widodo juga sudah hadir ke Barreskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen. Salah satunya adalah ijazah Jokowi untuk selanjutnya diserahkan kepada penyidik Barreskrim Polri untuk diteliti lebih lanjut, Saudara. Dan hari ini penyidik Barreskrim Mabes Polri memanggil atau mengundang klarifikasi dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan dugaan kasus tudingan ijazah palsu, dan lebih lengkapnya terkait dengan bagaimana proses penyelidikannya sampai saat ini kita akan tanyakan kepada Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri 2008 hingga 2009. Pak Susno, selamat pagi. Pak Susno. Selamat pagi Mbak, selamat pagi para pemirsa sekalian. Oke, Pak Susno pasti mengamati ya, hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan undangan klarifikasi terkait dengan dugaan kasus tudingan ijazah palsu. Jadi sebenarnya biasanya dari sepengetahuan Anda atau sepengalaman Anda pada saat kabar reskrim ini, undangan klarifikasi ini klarifikasinya semacam apa sebenarnya? Baik, ini bagus sekali ya. Suatu pelajaran hukum bagi bangsa Indonesia bahwa siapapun yang diminta keterangan atau klarifikasi oleh penyidik aparat penegak hukum, dia harus datang patuh pada hukum. Bagus ya. Kemudian klarifikasi itu untuk mencocokkan informasi-informasi yang sudah diterima, dan ini belum sampai pada tahap penyidikan atau pembuatan BAP sebagai saksi. Ya. Jadi belum pro justisia, ini baru keterangan-keterangan mengklarifikasi, misalnya apakah ini betul ijazah Bapak, apakah betul ini adalah kopi dari ijazah yang Bapak pegang, dan seterusnya dan seterusnya. Klarifikasi itu adalah pencocokan. Ya. Nah, nanti kalau udah cocok semua, sudah masuk tahap penyidikan, baru dibuat berita acara pemeriksaan sebagai saksi atau sebagai tersangka atau sebagai apa, sesuai dengan apa peran dia di dalam perkara yang sedang disidik oleh Polri. Oke, itu step by stepnya. Setelah itu apakah nanti juga akan ada pemeriksaan terhadap sejumlah orang lagi atau seperti apa? Atau kemudian masuk ke penelitian dari atau pengujian dari laboratorium forensik, atau seperti apa nanti step by stepnya, Pak Susno? Ini sebenarnya sangat mudah ya membuktikannya. Pak Jokowi diperiksa di Barreskrim terkait dengan laporan daripada sejumlah orang yang melaporkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, karena palsu berarti ada pemalsuan. Ada yang membuat ijazah itu palsu, ada yang menggunakan. Nah, yang menggunakan bisa Pak Jokowi, yang membuat bisa pihak lain. Nah, itulah yang diklarifikasi. Nah, Pak Jokowi diminta tentunya membawa ijazah yang dia pegang. Nah, ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi itu tidak terlalu sulit untuk membuktikannya apakah tuduhan itu palsu, apakah tuduhan itu tidak palsu. Caranya berkali-kali saya katakan, saya dari kacamata penyidik, netral, saya tidak memihak Pak Jokowi, tidak memihak para pelapor. Caranya gimana? Ya langsung saja ke UGM, kan, Universitas Gadjah Mada yang mengeluarkan ijazah itu. Berkali-kali saya katakan bahwa UGM itu adalah sebuah universitas, lembaga pendidikan yang reputasinya sudah tidak diragukan lagi, bertaraf internasional. Ya. Jadi tinggal dicek, rektoratnya ada, kemudian dekannya ada, dosen-dosen yang mengajar pada tahun 80-an sampai 85 masih ada yang hidup. Teman-teman kuliah Pak Jokowi, kalau betul dia kuliah di situ, masih ada yang hidup. Kemudian bagian administrasinya masih ada yang hidup. Jadi
yang disidik oleh Polri, yang harus dibuktikan oleh Polri ada dua. Satu, proses penerbitan ijazah itu benar apa tidak, artinya Pak Jokowi kuliah betul apa tidak, tamat apa tidak, itu proses. Yang kedua, mengenai keaslian daripada ijazah yang dikeluarkan. Betul dia tamat, betul enggak ijazah yang dia pegang itu adalah dikeluarkan oleh UGM. UGM lah atau Universitas Gadjah Mada lah yang paling berkompeten untuk menjelaskan itu. Kalau ternyata itu palsu, maka ya kenalah pasal pemalsuan dan menggunakan barang palsu gitu ya. Tapi kalau asli, nah untuk membuktikan keasliannya selain pemeriksaan saksi dari UGM, kemudian barang buktinya itu juga dilaborat. Cara melaboratnya adalah membandingkan antara ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi dengan ijazah teman-temannya yang seangkatan. Nah, itu pembandingnya. Ya. Nah, kalau itu asli, maka laporan tentang Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu itu dihentikan. Tapi kalau dan itu berdampak kepada laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Berarti betul Pak Jokowi dicemarkan nama baiknya, betul juga orang telah menggunakan ITE yaitu tindak pidana ITE yang melanggar pencemaran nama baik Pak Jokowi. Tetapi sebaliknya kalau itu terbukti palsu, maka perkara yang di Polda Metro Jaya dihentikan karena tidak mencemarkan nama baik gitu, memang palsu. Nah, yang kedua perkara yang di Bariskrim kalau itu palsu berarti jalan. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa yang dipersoalkan itu bukan ijazah yang ditayangkan di media sosial ya. Karena yang ditayangkan di media sosial itu bisa saja itu hasil editing, hasil fotokopi, dirubah fotonya, dirubah capnya, dirubah tulisannya. Yang ijazah dipersoalkan, objek palsu atau tidak itu ada Pak Jokowi. Nah itu kita jangan salah nanti mempersoalkan yang ada di media sosial. Yang ada di media sosial kita nggak tahu sumbernya dari mana. Dan penyidik ya dalam penyidikan tentunya saya yakin bahwa penyidik sudah sangat profesional bahwa yang diperiksa itu adalah ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi. Oke, jadi yang kemudian saat ini dibagi klasternya adalah soal proses penerbitan ijazahnya dulu, kemudian juga soal keaslian ijazahnya dengan membandingkan ijazah dari teman seangkatan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, begitu ya? Iya. Nanti apakah hasilnya otentik atau tidak otentik, apakah benar-benar akan disampaikan secara langsung oleh kepolisian secara gamblang, begitu secara detail, tidak hanya soal asli atau tidaknya atau kemudian nanti akan seperti apa stepnya, hasilnya? Ya, karena perkara ini menyita perhatian secara nasional ya, tentunya sebagai pertanggungjawaban penyidik kepada publik dan hak daripada publik, ada undang-undang yang mengatakan hak untuk mengetahui ya informasi ya. Maka penyidiklah yang nantinya akan membuat suatu keputusan, kesimpulan, dan dialah yang akan menjelaskan kepada publik, selaku pertanggungjawaban kepada publik. Jadi bukan Pak Jokowi yang memaparkan, yang menunjukkan ijazah, bukan. Tapi aparat penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik Bariskrim Polri, itu tentang keaslian ijazah. Nantinya tentang proses pencemaran nama baik, proses penyidikannya itu dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dan Polda Metro Jaya sangat menunggu apa keputusan dari penyidik Bariskrim Polri. Kalau ternyata ijazah itu asli, autentik dengan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM, maka penghentian penyidikan di Bariskrim Mabes Polri itu menjadi salah satu alat bukti untuk penyidik tentang pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE yang ada di Polda Metro Jaya. Oke, jadi
kalau di Barreskrim ini untuk membuktikan benar-benar ijazah yang dimiliki oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia ini keasliannya begitu ya, diuji keasliannya begitu. Tapi kemudian yang jadi agak rancu adalah begini, Pak Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa itu kan meneliti objeknya itu dari media sosial, dari X ya. Nah itu gimana tuh nanti step by stepnya Pak Susno. Tapi jangan dijawab dulu Pak Susno, kita akan jeda dulu. Usai jeda kami kembali dalam Breaking News Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan undangan klarifikasi dari penyidik Barreskrim Polri terkait dengan dugaan kasus tudingan ijazah palsu, dan kehadiran dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini didampingi oleh kuasa hukumnya. Sebelumnya, Saudara, pada Jumat pekan lalu tanggal 9 Mei 2025 melalui adik iparnya Joko Widodo sudah memenuhi juga undangan klarifikasi dengan menyerahkan sejumlah dokumen, salah satunya adalah ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Masih membahas soal pelaporan atau kasus dugaan tuduhan ijazah palsu. Kita masih bersama dengan Komjen Purnawirawan Susno Duaji yang merupakan Kabarreskrim periode 2008 hingga 2009. Pak Susno masih bergabung bersama Adisti di studio. Pak Susno, ini kan kalau yang di Barreskrim berarti ingin menguji keaslian dari ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Tapi kemudian yang jadi agak sedikit rancu permasalahan adalah Roy Suryo, Dr. Tifa dan juga beberapa orang lainnya yang tergabung dalam TPUA begitu kan melakukan identifikasi atau melakukan penelitian itu berdasarkan ijazah dari yang diperoleh di media sosial di X begitu ya. Nah, ini bagaimana nanti duduk perkaranya? Ya, sangat berbeda, bukan menjadi objek ya. Yang menjadi objek itu bukan yang ditayangkan di media sosial. Bukan hasil fotokopi, bukan hasil selebaran, tapi yang dipegang oleh Pak Jokowi. Oke. Ya, itulah ijazah yang dipersoalkan. Nah, kalau yang di media sosial itu bisa saja ya, tanda petik saya katakan, bisa saja fotonya sudah diganti, bisa saja tulisannya diganti, bisa saja capnya diganti. Bisa saja kertasnya tidak sama. Bukan dan keluaran UGM kan, namanya aja di media sosial. Yang dikeluarkan oleh UGM adalah yang diberikan kepada yang berhak. Dalam hal ini Pak Jokowi, kalau dia betul-betul kuliah di UGM dan betul-betul tamat dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985. Nah, itu yang berhak memegangnya itu ya si Pak Jokowi gitu. Oke, jadi sebenarnya untuk penelitiannya tidak perlu digital forensik dong berarti, karena ini kan analog. Bukan, itu kan analog. Yang digital apanya? Itu kan analog. Pembandingnya adalah pembanding ijazah yang sama. Analog ini. Kan bukan digital. Jadi forensiknya analog gitu. Oke. Nah, kalau misalkan benar-benar oke lah kita katakan ini sedang diuji, kemudian yang kemudian kemarin sempat beredar di media sosial, berarti bisa saja dong terkena undang-undang ITE gitu ya? Ada potensi ke arah sana? Saya tidak menuduh ya, tidak menuduh tidak ya. Sesuai dengan hasil pembuktian Polda Metro Jaya gitu kan. Nanti Polda Metro Jaya kan akan menyidik mana yang Anda selidiki, mana yang Anda laporkan yang dikatakan palsu dan sebagainya. Karena misalnya ya, hasil pemeriksaan dari Barreskrim ijazah itu asli, berarti perkara ijazah palsu di Barreskrim dihentikan. Tinggal nanti perkara pencemaran nama baik dan perkara ITE yang ada di Polda Metro. Maka itu akan ditanya semuanya. Lo barang bukti Anda dapat dari mana? Dan seterusnya. Oke. Kita juga bergabung bersama dengan